sedikit, walaupun cuma 15 menit, walaupun cuma setengah jam, walaupun nggak sampai 1 jam. Konsistensi itu penting. Konsistensi itu penting. Karena konsistensi adalah salah satu syarat mutlak untuk kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di bidang manapun, salah satu syarat sukses adalah konsistensi. Kalau kita konsisten di sebuah bidang, maka kita akan berhasil dengan izin Allah di bidang tersebut. Tapi kalau kita kutu loncat, atau kita nggak bertahan, kita boringan, kita hanya ngerjakan sebentar tinggal, maka kita nggak akan berhasil. Bahkan bisa jadi di bidang manapun, illa man rahimah rabbuh, kecuali memang pengecualian yang Allah berikan. Tapi itulah kaidah. Makanya para ulama mengatakan man thabata nabat, barang siapa yang konsisten di satu titik, maka dia akan tumbuh. Maka dia akan tumbuh. Bibit seunggul apapun, sebagus apapun, kalau kita tanam lalu beberapa hari kemudian kita gali lagi, terus kita pindahkan ke spot tanah yang lain, lalu kita tanam, lalu beberapa hari kemudian kita gali lagi, lalu kita pindahkan ke spot tanah yang lain, apakah akan tumbuh? Enggak. Begitu juga dengan iman kita, ketakwaan kita. Makanya pentingnya majelis-majelis rutin, apalagi ketika menunya adalah Riyadus Shalihin, apalagi jika menunya adalah Riyadus Shalihin, salah satu buku terbaik di dunia, buku yang terbukti merubah wajah dunia dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita pelajari dengan segala keterbatasan kita dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-16 ya. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Betul tidak? Iya, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala an. Hadirin yang Allah muliakan, kita akan bersama dengan sahabat mulia yang satu ini. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, meninggikan derajat beliau, kedua orang tua beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Dan ini keinginan beliau ingin kita senantiasa mendoakan umat Islam siapapun itu, semoga semua mendapatkan hidayah, taufik, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka akhlak beliau ini marilah kita teladani. Dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala, maaf, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah-salah ucap mohon dimaafkan ya. Allah lagi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam agar orang-orang yang melakukan kesalahan di waktu siang itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang. Di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, agar
orang-orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat di waktu malam dapat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terus terjadi hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Sampai matahari itu terbit dari barat. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita berinteraksi dengan hadis yang luar biasa ini. Hadis yang dikeluarkan Al-Imam Muslim. Adapun yang pertama, perawi hadis ini sudah, atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini, itu sudah kita sampaikan di hadis yang keberapa? Hadis yang ke-8. Jadi Abu Musa al-Asy'ari sudah kita bahas di hadis yang ke-8. Beliau sahabat besar dan beliau salah satu andalan Nabi SAW dalam berdakwah. Beliau yang diutus Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah. Alim jamaah sekalian. Dan ini yang kita teladani dari para sahabat Nabi SAW. Kita masuk ke faedah, dan waktu kita nggak banyak di 10 hari terakhir ini. Yang pertama, jamaah yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai taubat seorang hamba. Begitu mencintai taubat seorang hamba. Bagaimana tidak Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu malam dan di waktu siang agar orang-orang yang bersalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah suka. Allah mencintai taubat seorang hamba. Dan inilah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Allah itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang seperti dan setara dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Dan Allah tidak sama dengan apapun juga. Ketika manusia tidak mau memaafkan kesalahan temannya atau butuh waktu untuk memaafkan kesalahan sahabatnya, Allah enggak. Allah bentangkan tangannya di waktu malam dan di waktu siang agar orang-orang pendosa itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita yang banyak khilaf, kita yang banyak salah, kita yang banyak maksiat, tidak ragu untuk kembali kepada Allah. Agar kita tahu Allah itu suka banget dengan pertobatan kita. Allah itu cinta sekali. Dan kita sudah jelaskan di hadis sebelumnya bahwa bagaimana Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang selamat dari kematian, selamat dari maut. Lebih gembira dari orang yang mendapatkan kehidupannya kembali setelah dia ada di ujung jurang kematian. Ini hal penting untuk kita camkan bersama-sama. Itu pelajaran pertama, jamaah. Pelajaran yang kedua, hadis di atas memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah memiliki tangan. Karena Nabi SAW mengatakan, ya busutu yadahu
Allah bentangkan tangannya. Berarti Allah punya tangan. Dan ini selaras dengan apa yang Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 64. Ketika Allah SWT meluruskan kesalahan pola pikir banyak pihak. Waqalatil Yahud. Dan orang-orang Yahudi itu berkata, Yadullahi maglulah. Bahwa tangan Allah terbelenggu. Tangan Allah terbelenggu. Apa? Jawab Allah, gulat aidihim wa lu'inu bima qalu. Tangan mereka yang terbelenggu. Dan mereka terlaknat karena ucapan itu. Ucapan itu nggak pantas. Sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana mungkin seorang hamba berani mengatakan bahwa tangan Robnya itu terbelenggu? Itu sebuah ketidakpantasan. Lalu Allah jelaskan, bal yadahu mabsutatan. Bukan begitu, justru sebaliknya. Kedua tangan Allah mabsutatan. Mabsutatan. Kedua tangan Allah itu terbuka dan terbentang. Allah yang mengatakan kedua tangannya itu terbuka dan terbentang, bukan terbelenggu. Namun yang perlu kita ingat jemaah sekalian, jangan sampai kita samakan tangan Allah seperti tangan kita atau tangan makhluknya. Karena sekali lagi dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah nggak sama dengan siapapun juga. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh gak sama dengan siapapun, dan ia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, Allah maha mendengar dan maha melihat, tapi gak sama. Itu kan pesannya, gak sama, jangan disamakan. Ya simpel aja, hadirin Allah muliakan. Kita sesama manusia aja sama-sama punya tangan beda, panjang tangannya beda, kemampuan tangannya beda, warna kulit tangannya beda. Itu sesama manusia. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan sebagaimana yang Allah firmankan sendiri dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Maidah ayat 64, dan Nabi SAW sampaikan dalam hadis ini dan banyak lagi dalil yang lain. Pelajaran yang berikutnya jemaah yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita semua. Jadi Allah dan Rasulnya memberikan harapan. Oke, kamu khilaf tadi malam, kamu melakukan kesalahan tadi malam, tenang aja, masih ada harapan. Karena Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di waktu siang untuk orang-orang seperti kamu. Orang-orang seperti kamu. Atau sebaliknya, aduh tadi siang gue melakukan kesalahan fatal nih, gue gak bisa nahan emosi. Tenang aja, tenang bro. Allah membentangkan tangannya di waktu malam untuk orang-orang yang khilaf di waktu siang. Yang khilaf di waktu siang. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, ini adalah harapan. Dan sebagaimana yang kita sampaikan, pentingnya memberikan harapan kepada umat.
pentingnya memberikan harapan kepada orang-orang yang kita sayangi, pentingnya memberikan harapan kepada lingkungan, pentingnya memberikan harapan kepada murid misalnya, pentingnya memberikan harapan kepada orang-orang yang sudah tua misalnya, sebagaimana pentingnya memberikan harapan kepada anak muda, pentingnya memberikan harapan kepada orang sakit. Karena manusia itu kalau kehilangan harapan, aduh, itu mau duit sebanyak apapun gak ada artinya bagi dia. Fasilitas semewah apapun dia mau bunuh diri tuh. Gak punya harapan. Padahal itu presiden suite punya dia. Kenapa dia loncat dari balkon presiden suite dia tersebut? Aduh, gue udah gak ada harapan lagi. Gimana gak ada harapan? Itu punya lo semua. Dan bagaimana kalau seseorang kehilangan harapan? Ini bahaya. Pokoknya banyak sekali ayat atau dalil menjelaskan ada harapan. Ada harapan. Ada harapan. Coba kalau misalnya di antara kita ada yang ketiduran tadi malam. Dari jam 9 sampai jam 3 ketiduran. Itu ketiduran apa emang niat tuh Pak Ustadz? Kita baik sangka ketiduran udah. Terus nggak dikasih harapan, udah telat bro, nggak bisa, udah malam 21 hilang, nggak dapat udah Lailatul Qadar, udah percuma deh, kayaknya neraka loh. Itu kalau digit sampai gitu, berantakan tuh hidupnya. Oh, gitu ya, udah terlambat, nggak ada lagi. Tapi kalau dibilang ya udah tobat deh, bangkit, nanti malam 22 semangat lagi, masih ada malam 23 semangat lake, masih ada malam 24 semangat, tapi jangan pernah diremehin. Jadi karena tadi malam ketiduran antum tuh cambuk, oh oke. Masih ada kesempatan ya, masih ada harapan, masih. Allah itu rahmatnya luas. Di hari-hari biasa aja rahmatnya luas, apalagi 10 malam terakhir. Oke, gue mau berubah. Itu jemaah, itu hal yang perlu kita camkan. Hadirin yang Allah muliakan, pelajaran berikutnya yang bisa kita petik dari hadits ini, bahwa hadits ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita segera bertobat ketika melakukan kesalahan. Jangan nunda-nunda. Jangan nunda-nunda. Jadi paling enggak, kata para ulama, ketika melakukan kesalahan siang, malam udah bertobat. Paling enggak tuh. Paling tidak. Bahkan kata sebagian para ulama, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini ada arah, ada pesan, Allah tetap terima tobat kita walaupun terlambat. Loh, kok terlambat? Iya. Karena seharusnya begitu kita melakukan kesalahan jam 1 siang misalnya, langsung tobat. Sadarnya kapan? Jam 2. Jam 2 tobat. Gak usah nunggu malam. Kita melakukan kesalahan jam 9 pagi, sadarnya 9.30. Ya Allah, gue khilaf nih. Langsung 9.30 taubat. Gak usah nunggu, nanti malam aja, nanti malam. Baru belajar hadis. Malam. Lo enggak, taubat sekarang. Ada banyak dalil lain. Ada banyak dalil lain. Jadi gak usah. Kita melakukan kesalahan jam 11 malam, langsung taubat jam 12 misalnya. Sadarnya jam 12. Tahu, oh aku salah nih. Udah taubat. Mas kok nggak taubat? Hadisnya kan nanti siang. Rencananya sih besok siang jam 12. Karena harusnya kan ya besutu yadahu fin nahar. Allah melapangkan melapangkan tangannya atau membentangkan tangannya itu di waktu siang untuk yang melakukan kesalahan di waktu malam. Lo nggak taubat sekarang. Taubat sekarang.
Ini hal penting. Tapi kalaupun kita agak terlambat, Allah tetap terima kok. Ya Allah, itu poinnya. Dan usahakan kalau terlambat jangan nunggu 1 ke 24 jam. Jangan nunggu. Makanya kata para ulama, ila adamin israr alal maksiyah yauman wahida. Ini dalam jamaah. Jangan kalau buat dosa, jangan nunggu sehari semalam. Atau jangan nunggu 1 hari. Segera langsung. Hari itu selesaikan. Hari itu selesaikan. Hari itu selesaikan. Hari itu taubat. Hari itu taubat. Hari itu taubat. Jangan nunggu sampai hari esok. Hari itu taubat aja. Tadi kita jelaskan keterangan Al-Imam Muhammad bin Sulaiman, ada unsur terlambatnya. Karena kalau bisa detik itu taubat. Ini pelajaran, ini penting pelajaran bagi kita. Jangan nunggu dosa bermalam dulu di rumah kita. Jangan nunggu dosa itu stay 1 hari dulu di rumah kita atau dalam diri kita, mungkin lebih tepatnya. Jangan biarkan dosa itu nginep di diri kita 1 hari 1 malam misalnya. Udah paling mentok tuh melakukan kesalahan siang, malam taubat. Malam siang taubat udah. Jangan ditunda. Ini diantara kita nih yang lagi misalnya lagi ribut suami istri. Udah buat kesalahannya siang, malam selesaiin. Malam masalah, siang selesaiin. Jangan nunggu. Dan kita ngerasain begitu itu dosa sempat stay, sempat nginep dalam diri kita sehari aja, itu lebih susah lagi ngobatinnya. Lebih susah. Lebih capek. Lebih ribet. Semakin lama tuh, itu kayak noda kan jamaah. Noda. Makanya kata Nabi kan nukitat lahu nuktatun sauda. Nabi SAW mengatakan apabila seorang melakukan kesalahan itu ditorehkan titik hitam di dalam hatinya. Noda hitam di dalam hatinya. Anak kita tuh main hujan-hujanan, pakai t-shirt warna putih, pulang-pulang itu kena tanah tuh t-shirt. Apa yang harus kita lakukan? Kaosnya kena tanah, kaos putihnya, langsung cuci saat itu juga. Jangan masukin pakaian kotor, lalu besoknya baru dicuci, udah ribet. Itu kalau besoknya, 2 harinya lebih ribet lagi, 3 hari lebih ribet lagi. Semakin itu ribet. Coba kita lihat, kita yang punya kebiasaan, kita yang punya hal buruk, kita semua punya deh. Apalagi yang bicara, kita punya sifat negatif. Kenapa susah banget dirubah? Karena kita endapin bertahun-tahun, bukan 2-3 hari lagi, bertahun-tahun tuh kita biarin. Tinggal dalam hati kita, tinggal dalam diri kita. Sekarang, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau bukan pertolongan Allah nggak bisa kita. Setengah mati, ya Allah. Itu begitu, misalnya sifat malas yang kita pelihara. Bertahun-tahun lu untuk jadi orang rajinnya setengah mati udah. Benar kan? Lihat, ini konsep Islam, ya Allah. Islam tuh mewah banget jamaah. Makanya kita harus belajar kajian rutin, baca kitab para ulama, langsung berinteraksi dengan ayat dan hadits, biar kita lihat langsung nih, ini konsep mahal, ini konsep kehidupan. Anda buat kesalahan, clearkan hari itu. Anda tobat sama Allah hari itu. Siang selesaikan malam, malam selesaikan siang. Itu pun udah agak terlambat kata para ulama. Kalau bisa salah siang selesaikan siang, sore salah tobat sore, malam salah tobat malam, pagi salah tobat pagi, duha salah tobat duha, siang lagi salah tobat siang lagi. Tapi kalau enggak, jangan mundur. Allah masih buka kok, walaupun agak terlambat. Bayangkan sebagian orang mengatakan ini agak terlambat loh. Kita, ya besok deh, nanti deh. Aduh gue belum. Itu tambah mengkarat jamaah. Semakin mengkarat, semakin noda itu nggak dicuci, semakin susah dihilangkan. Dan itu keinginan syaitan. Syaitan nunda, udah tunda. Kan taswif. Kata para ulama, menunda-nunda itu adalah tentaranya si iblis udah. Tentaranya si iblis. Itu konsep kita. Nunda itu tentaranya iblis. Karena begitu kita tunda, semakin sulit dihilangkan. Semakin berat dihilangkan. Ini yang perlu kita camkan. Ini yang perlu kita renungkan. Nah, sekali lagi hadirin yang Allah muliakan.
Pelajaran berikutnya, saya ingin tanya, ketika kita merasa agak terlambat, kita tuh kalau ingin membuat baik, tapi rasanya udah terlambat nih, pasti kan ada sifat maju mundur dalam diri kita. Aduh, gue maju nggak ya? Aduh, nggak deh, udah terlambat ya, udah mau pulang aja deh. Jangan, coba dulu. Tapi udah terlambat. Aduh, gue mau pulang aja. Jangan. Pokoknya perang batin gitu loh di dalam hati kita. Atau mungkin kita debat sama teman kita. Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya untuk orang yang melakukan kesalahan di waktu siang agar ia bertobat di waktu malam. Gak ada kata terlambat. Ayo dong, coba dong, tobat deh. Dan lihat bahasa yang digunakan oleh Nabi SAW, konsep yang digunakan Allah dan Rasulnya, membentangkan tangannya. Kan itu konsep yang ada di kehidupan. Kenapa sama? Ya karena yang menciptakan satu. Kita untuk memberikan rasa nyaman kepada teman kita, kepada sahabat kita, kepada orang yang kita cintai, atau kepada teman dekat kita, kepada murid kita. Bahasa kita apa? Kita akan bilang, pokoknya kapanpun lo butuh gua akan terima lo dengan tangan terbuka. Lihat, tangan terbuka, nggak ada kata tangan tertutup, tangan terbuka. Seorang guru bilang sama muridnya, jangan pernah sungkan. Kapanpun kamu butuh, saya sebagai gurumu selalu siap menerimamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu kalau murid udah dengar kata itu udah udah, ya Allah, ini guru anak nih, dengan tangan terbuka. Kapanpun, tangan terbuka. Seorang ibu misalnya, kamu melakukan kesalahan apapun, misalnya anaknya mau kompetisi, mau perlombaan, mau kejuaraan, deg-degan, grogi, takut salah dan seterusnya, atau anaknya melakukan kesalahan fatal di sekolahnya, kesalahan fatal, sangat memalukan, lalu nunduk aja, sedih aja anaknya ini, salah fatal segala macam, dia nyontek lalu ketahuan, lalu di apa, semua satu sekolah bicarain dia, atau dia melakukan kesalahan, lalu ibunya bicara, nak, separah apapun kesalahan kamu adalah anak ibu, dan ibu selalu terima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu nangis tuh anak, walaupun preman di sekolah itu nangis mungkin sama ibunya. Anaknya preman di SMA gitu, wah, nggak ada yang berani sampai, makanya buat kesalahan fatal itu digituin sama ibunya, nangis tuh, atau sama ayahnya. Tapi kalau ayah udah, kamu bikin malu keluarga aja, udah kabur dari rumah jamaah. Muka bapak mau taruh di mana? Di situ, Pak. Emang bapak mau taruh di mana lagi? Dijawab sama tuh anak. Bapak yang nggak punya waktu selama ini. Saya jadi begini tuh gara-gara ribut ya udah. Tapi kalau melakukan kesalahan fatal, mungkin ketangkep polisi, bawa ganja, mungkin bawa putau, tapi sedih nih anak, ya Allah, hancur hidup gua. Ayahnya datang ke kantor polisi, bisa saya bicara sama anak saya? Kata ayahnya, kamu tanggung jawab, nak. Kesalahan itu sebuah proses dalam kehidupan. Seburuk apapun nama kamu di masyarakat, ayahmu selalu menerima kamu dengan tangan terbuka. Ya Allah, jamaah. Oh, itu bangkit lagi. Atau kalau yang ada kejuaraan gitu, gak usah takut salah, nak. Biarin aja. Apapun hasilnya, mau kamu menang, mau kamu kalah di partai ini, mama atau ibu akan sambut kamu di depan dengan tangan terbuka. Ya Allah, itu senang banget jamaah. Senang kita. Senang. Seperti yang tadi. Atau murid melakukan kesalahan fatal, lu sama gurunya. Gurunya bilang, kesalahan sefatal apapun, saya tetap terima kamu dengan tangan terbuka. Jangan pernah ragu. Kembalilah. Ayo kembali, kita bangkit lagi. Oh, jamaah, luar biasa. Lihat ini konsep yang Allah berikan.
sefatal apapun dosa kita, seburuk apapun maksiat yang kita lakukan, sesalah apapun kita, ketahuilah Allah menerima kita dengan tangan terbuka. Tangan terbuka. Makanya kata liyatuba musiun nahar, agar orang yang melakukan dosa di siang hari gak sungkan-sungkan untuk kembali kepada Allah, untuk bertobat. Karena Robnya terima, bukan hanya terima, ya besutu ya dahu itu dalam, jamaah, dalam, membentangkan tangannya, membuka tangannya dengan tangan terbuka. Itu memberikan rasa nyaman, rasa diterima, rasa harapan. Bukan hanya harapan, ini merasa diterima, merasa nyaman, merasa tenang. Tangan terbuka. Ya Allah, gue pikir gue makhluk paling kotor, paling hancur, gue dibuang sama keluarga gue gak dianggap sampah masyarakat. Tapi Rabbul Alamin, Al-Ghani, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mengatakan, itu membuka tangannya buat kita. Subhanallah. Di saat mungkin orang diusir, gak diterima di lingkungannya, dikatakan pecundang, rumah tangganya hancur, dicampakkan sama suaminya misalnya karena dia melakukan kesalahan. Oke, suami Anda mencampakkan Anda, Rob Anda menerima Anda dengan tangan terbuka dan membentangkan tangannya. Masa nggak ada perasaan? Ya Allah, subhanallah. Hadirin, jangankan Rob, jangan di dunia, di lingkungan, di masyarakat, jangankan Rob, jangankan Allah. Itu kalau ada orang merasa dibuang sama masyarakat, lalu diterima dengan tangan terbuka oleh orang jahat, oleh kepala gangster, jadi anggota geng itu, jemaah. Jadi ketika ditanya, lo kenapa sih masuk dunia gini? Lo tutup mulut ya. Dulu nggak ada yang mau terima gue, yang mau terima kita abang gue itu. Sekarang gue akan rela mati buat dia. Itu kan di banyak kondisi. Itu kenapa orang bisa fanatik begitu? Karena pada saat dia jatuh, hanya orang itu yang menurut dia terima dia dengan tangan terbuka. Menurut dia nggak tahu bahwa Robnya terima dia. Robnya tuh terima dia. Subhanallah. Ini yang mungkin perlu kita camkan bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ya basutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi'un lail. Allah terima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu malam dan di waktu siang ketika mereka bertobat kepada Allah, dan pintu itu tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari barat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Semoga bermanfaat, dan silakan lanjut lagi zikir pagi yang belum tuntas, atau yang ingin melakukan salat isyraq atau syuruk karena dalam kondisi seperti ini, silakan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.